Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani dari kelompok 2. Di sini, kelompok kami akan membahas tentang pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, akan dijelaskan oleh Angelica tentang apa itu PBB. Jadi apa sih itu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disingkat dengan PBB? Jadi PBB adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Dan lembaga ini juga dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Dan PBB didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik yang serupa. Nama saya Audindra dari kelompok 2 akan menjelaskan negara pendiri PBB. Jadi, selama Perang Dunia Kedua itu, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di Teluk Newfoundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa itu disusun dalam sebuah konferensi pada April sampai Juni pada tahun 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 dan maka PBB mulai beroperasi dan PBB itu memulai sidang umumnya pada tanggal 10 Januari 1945. Selanjutnya negara Prancis. Prancis telah menjadi anggota PBB sejak didirikan pada tahun 1945 dan merupakan salah satu dari 5 negara yang memegang tempat permanen di PBB, Dewan Keamanan. Presiden Prancis juga telah secara terbuka berbicara tentang dukungan mereka untuk PBB dan tujuannya. Dan terdapat hubungan yang jelas antara kebijakan Prancis sendiri dan nilai-nilai yang didukung oleh PBB, khususnya mengenai hak asasi manusia. PBB sejak didirikan merupakan inti dari keterlibatan Prancis dengan sistem internasional multilateral. Selanjutnya, Cina. Sebagai salah satu sekutu yang menang dalam Perang Dunia Kedua, secara lokal dikenal sebagai Perang Tiongkok atau Jepang Kedua. Republik Tiongkok atau RT bergabung dengan PBB pada pembentukannya pada tahun 1945 dan di sini Jepang memiliki hak veto yang paling sedikit dibandingkan anggota tetap lainnya. Yang terakhir, Uni Soviet memegang peranan aktif di PBB dan organisasi regional dan internasional besar lainnya. Atas kehendak Amerika Serikat, Uni Soviet memegang peran dalam pendirian PBB pada 1945. Uni Soviet juga menyerukan agar terdapat hak veto dalam Dewan Keamanan dan alterasi dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disepakati oleh 5 anggota permanen. Negara pertama yang mengajukan masalah Indonesia dibahas di PBB. Pada 21 Januari 1946, Dmitri Manualski, Ketua Utusan Republik Soviet Sosialis Ukraina di PBB, untuk kali pertama mengajukan masalah Indonesia kepada Dewan Keamanan yang bersidang di London. Dalam suratnya kepada Ketua Dewan Keamanan, Manualski menyatakan bahwa keadaan di Indonesia membahayakan perdamaian dan keamanan dunia. Karenanya, dia mendesak Dewan Keamanan supaya mengambil tindakan sesuai pasal 34 Piagam PBB, yaitu Dewan Keamanan dapat menyelidiki setiap pertikaian yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Pengakuan PBB terhadap Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1947, PBB meminta kedua belah pihak melakukan gencatan senjata dan menyelesaikan perundingan. Setelah itu, PBB memberlakukan pemberhentian perumusan oleh Komisi Konsuler pada tanggal 4 Agustus 1947.
Setelah agresi militer 1, DKPBB membentuk Komisi Jasa Baik atau Komisi 3 Negara demi terlaksananya perundingan Renville. Selanjutnya ada agresi militer 2. Setelah agresi militer 2, DKPBB membentuk UNCI atau United Nations Convention for Indonesia untuk menggantikan KTN yang dianggap gagal demi terlaksananya perundingan Roem-Royen. Lalu, setelah agresi militer 1 dan agresi militer 2, pemerintah Republik Indonesia mengutus Lumbertus Nicodemus Palar sebagai wakil tetap RI pertama di PBB. Ia berperan besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia. Setelah ditetapkan wakil Republik Indonesia pertama di PBB, Indonesia kemudian menjadi anggota PBB yang ke-60 pada 28 September 1950.